Shalom teman-teman, selamat datang di ibadah TYMGSJA. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga minggu yang udah lewat kalian mengalami hal baik bersama Tuhan ya. Jadi hari ini kita bakal ibadah lagi bersama-sama secara online. Gak mengurangi sukacita kita, tapi yang mau aku ajakin ini, mari kita lebih lagi ngasih hati kita buat Tuhan. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Buat apapun yang telah terjadi dalam hidup kami Tuhan, baik atau buruk, itu semua akan mendatangkan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan, kami mau berharap kepadamu aja Tuhan. Kami mau berharap sebab Engkau-lah Tuhan yang memegang tangan hidup kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan menuntun langkah kami Tuhan. Dan kami Tuhan mau lebih lagi Tuhan merasakan Roh-Mu Tuhan bekerja dalam hidup kami. Mengalirlah kuasa Roh-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau selalu bersama dengan kami. Cuman kami kadang agak bebal Tuhan. Kami terlalu fokus sama dunia ini dan gak gitu fokus sama Engkau Tuhan. Kami mohon Tuhan, berikan kami hati yang rindu haus akan Engkau. Mari Tuhan, datanglah Tuhan, nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Kau selalu ada bagi kami dan kami mau Tuhan, biarlah hadirat-Mu Tuhan lebih terasa lagi Tuhan pada sore hari ini Tuhan. Bagaikan tanah kering Tuhan, kami mau merindukan Engkau. Kami mau menyanyikan pujian ini. Teman-teman, ayo kita naikkan pujian ini. Bagaikan tanah kering, mengalirlah Roh Kudus. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku. Hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di
hembuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Lebih lagi. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah oh Roh pulihkanku, oh Tuhan. Mari kita naikkan pujian bagi Dia. Oh Tuhan, mari kita naikkan syukur baginya. Kami mau menyembah-Mu, sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau layak dipuja. Oh, Kau yang layak, Kau yang mulia, kami mau tinggikan nama-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu. Oh, Kau
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu. Ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Shalom teman-teman, rekan-rekan terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, rekan-rekan muda. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan, amin. Mari bersama-sama kita datang pada Tuhan. Yuk kita berdoa untuk kita minta hikmat Tuhan, untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Come on. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, hari yang indah di mana kami boleh beribadah bersama-sama di dalam persekutuan ibadah Youth TIM Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat pribadi-pribadi yang memberikan waktu, memberikan tenaga, pikiran untuk terselenggaranya semua ibadah online kami ini. Tuhan berkati anak-anak muda yang luar biasa, yang semakin hari semakin kreatif. Tuhan tambahkan hikmat kepada mereka untuk bisa melayani kami dalam ibadah online seperti ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, berikan kepada kami hikmat pada masa muda kami Tuhan, sehingga kami bisa berjalan dalam kebenaran firman Tuhan di masa muda kami Tuhan. Terima kasih berkati hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah Tuhan mengurapi dan menaruh hikmat-Mu kepada hamba untuk kami bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam bahasa anak muda, dalam bahasa yang mudah dimengerti, yang mudah ditangkap, sehingga itu menjadi rema kebenaran dan menjadi kehidupan dalam
diri anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Ya, luar biasa hari ini teman-teman. Saya mengucap syukur bisa diberi kesempatan lagi untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Dan seharusnya minggu kemarin teman-teman, saya mohon maaf kepada Bro Abah, saya juga minta maaf bahwa sehari sebelum saya bertugas teman-teman, ternyata saya kan vaksin. Nah, itu ternyata gejalanya bukan gejala ya, tapi reaksinya itu pas hari itu teman-teman. Jadi saya mohon maaf sekali, agak demam, sebenarnya bukan demam tapi menggigil dan lemas teman-teman. Mungkin kamu yang vaksin hari-hari ini akan merasakannya, benar nggak? Tapi kita berdoa Tuhan cepat memulihkan kita, amin. Baik teman-teman, oh ya, saya mengucapkan selamat kepada kamu yang hari ini lulus atau naik kelas. Selamat saya mengucapkan mewakili gereja, saya mengucapkan selamat kepada kamu yang sudah naik kelas dan juga sudah lulus, mungkin yang dari SMP ke SMA atau mungkin yang SMA mulai ke perguruan tinggi atau apapun itu, mungkin ada yang saya mau langsung kerja Kak, oke silahkan. Artinya apapun itu selamat untuk kamu sudah naik level selanjutnya. Dan puji Tuhan buat hari ini. Mari teman-teman, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan sedikit untuk kita memahami apa itu tentang pergaulan teman-teman. Pergaulan ya, kau bisa cari sendiri, searching di Google, gaul atau pergaulan. Di situ akan ada kamus KBBI dan yang lain menerangkan itu arti kata pergaulan. Tapi yang jelas teman-teman, pada masa remaja, pada masa muda ini adalah masa yang sangat fun, benar gak? Kamu sedang fun-funnya di masa ini. Banyak orang ingin kembali ke masa muda. Dan orang yang seperti saya lah ya, seangkatan saya pengen mengulang masa remaja, masa muda. Karena di situ ada kenangan-kenangan yang indah. Entah itu pertemanan, pergaulan, ataupun cerita-cerita yang nakal. Atau yang nakal tapi lucu teman-teman. Nah, banyak sekali hal-hal yang terjadi di masa muda, yang di masa remaja. Nah, itu masa yang menyenangkan. Benar gak? Nah, ini kamu sedang ada di masa-masa itu. Nah, teman-teman, pada masa ini kamu bebas untuk mengekspresikan diri, kemudian kamu juga mau mulai belajar mengambil keputusan. Contoh tadi, ini sudah lulus SMA, mau kemana? Itu mengambil keputusan, belajar mengambil keputusan. Sudah mulai belajar mengambil keputusan, itu masalah jurusan nanti berkaitan dengan orang tua ya. Mungkin berkaitan dengan memilih teman, mengambil keputusan, banyak hal gitu. Nah, dan juga kamu lagi suka-sukanya, senang-senangnya bergaul dengan teman-teman, komunitas, benar nggak? Nah, pada masa muda ini, kita juga tahu, kita juga bisa down, kita bisa tiba-tiba insecure, teman-teman. Nah, takut sama pendapat orang, takut dibilang sok gaul, sok asik, nggak nyambung, kudet, tahu kudet, kurang update. Kemudian bahkan ini ya, bagi yang pinter, entah itu pinter main musik, entah itu pinter dalam hal pendidikan, entah itu dalam hal apapun, kita takut dibilang sok, kita dibilang sombong, ada yang nyinyir, takut ada hater. Nah, perasaan-perasaan itu tuh muncul di masa-masa muda. Kita lagi pada masa-masa ini, lagi kalau kita nggak growing, kita akan galau. Nah, saya akan membagikan bagaimana anak muda yang gaul, tapi growing, Tuhan. Kalau kamu nggak gaul, kalau kamu nggak growing, pasti kamu galau, teman-teman. Nah, hal sekecil apapun bisa membuat kita galau atau insecure. Kalau
Kalau kita nggak nyaman, contoh dengan baju kita akan merasa insecure, teman-teman. Kemudian contoh dengan rambut, muka, jerawat yang mulai muncul, yang mulai beranak, mulai bertumbuh ya, mulai berkembang. Aduh, jerawat di mana-mana, bagaimana? Nah, itu membuat insecure. Gampang sekali kita insecure. Kemudian bentuk badan yang tiba-tiba menggemuk atau kekurusan itu bisa menjadi nggak nyaman buat kita. Kemudian, nah setiap orang punya rasa insecure, teman-teman. Tapi yang jelas, pada masa muda ini, aku ingin kamu tahu bahwa ada gambar diri yang nggak jelas, yang belum terbentuk secara utuh, yang nggak sempurna di situ. Maka kamu mulai merasa nggak nyaman, insecure. Nah, pada masa muda adalah masa kamu mencari jati dirimu. Kamu takut dicap teman-temanmu jelek, nggak nyambung, nggak fun, norak. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, jadi penerimaan diri ini sangat penting sekali, teman-teman. Kita diterima di lingkungan, di komunitas itu sangat penting sekali. Tetapi saking pentingnya, nah kita nggak menjadi diri kita sendiri. Kita menjadi apa yang orang lain katakan, kemudian apa yang lingkungan katakan tentang kita. Kita nggak berani menampilkan diri kita sebenarnya. Nah, itu capek banget, teman-teman. Karena saya sudah pernah muda, saya sharing bahwa itu capek sekali. Kalau gitu terus kita hidup dalam insecure, kalau membiarkan diri kita dibentuk dari perkataan orang lain, bukan perkataan Tuhan, nah hasilnya kita akan selalu khawatir. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan bahwa kita tidak sedang membangun atau hidup menjadi diri kita sendiri. Mari saat ini kita membangun image yang benar. Saya mau sharing sesuatu, kita membangun sesuatu yang benar. Kita gaul, oke, kita tetap gaul. Anak muda yang fun, yang gaul. Tapi kita cinta Tuhan, teman-teman. Oke, kita akan buka ayat kita hari ini. Dalam 1 Samuel 2 ayat 26. 1 Samuel 2. Nah, nanti di rumah bisa baca tentang Samuel, tentang cerita Nabi Samuel. Saudara bisa baca ayat pasal 1 sampai selanjutnya. Saudara pelajari. Tapi hari ini saya akan ringkas karena waktunya yang sangat cepat. Oke, sudah ketemu? 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Nah, ini tentang Samuel, teman-teman. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yes, ini ayat tentang pergaulan, teman-teman. Jadi pergaulan yang benar, ketika kita secure, kita membawa diri kita ke pergaulan dan kita secure, aman. Kita jadi diri kita sendiri, oke. Nggak perlu ikut apa kata orang, nggak perlu terjerumus dalam pergaulan yang buruk. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, ya nanti kita akan buka. Tapi yang jelas pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, teman-teman. Ya, oke, di situ sudah tertulis. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, makanya kita harus membawa diri kita, teman-teman, dalam pergaulan. Karena ini sesuatu yang fun, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang di masa-masa anak muda ini ada sesuatu yang happy. Ketemu teman itu happy banget, teman-teman. Jadi anak muda itu paling menderita ketika nggak bisa ketemu teman, nggak bisa gaul, atau nggak diterima di lingkungan. Nah, makanya dari itu kita harus punya prinsip yang tegas di dalam pergaulan kita. Oke, kita belajar dari Samuel, teman-teman. Yang pertama, ada 2 poin yang saudara perlu catat. Yang pertama, Samuel bergaul dengan Tuhan. Ini, berarti yang kedua,
Samuel bergaul dengan sesama pastinya. Karena di ayat ini jelas. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Yang pertama, di hadapan Tuhan. Apa yang Samuel kerjakan di hadapan Tuhan? Nah, Samuel cinta Tuhan, teman-teman. Jadi, Samuel ngerti banget hadirat Tuhan. Betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Kemudian dia mencintai firman Tuhan. Dan dikatakan tidak ada firman Tuhan yang gugur. Artinya dia mendengar dan melakukan firman Tuhan. Oke, kita akan buka ayatnya di dalam 1 Samuel 3 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Oke. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ini anak muda yang cinta Tuhan. Ini anak muda yang gaul tapi cinta Tuhan. Nah, teman-teman, saya ingin membagikan ini kepada kalian semua. Ayo, kita cinta Tuhan. Tuhan sudah dahulu mencintai kita. Dia mau mengorbankan anaknya yang tunggal, satu-satunya anak tunggal. Diberikannya sebagai ganti kita. Dosa itu adalah masalah yang serius, teman-teman. Dosa adalah masalah yang serius. Jadi dosa hukumannya maut. Dosa hukumannya alam maut. Nah, untuk menebus dosa di dalam perjanjian lama itu perlu darah. Dan setiap dosa harus diampuni, bisa diampuni oleh darah. Darah pertama kali itu dicurahkan di mana? Banyak orang yang bilang, oh waktu persembahan Kain dan Habel. Tapi enggak, teman-teman. Inisiatif darah sebagai penghapus dosa itu oleh Tuhan sendiri. Di mana, Kak? Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan dia kehilangan kemuliaan Allah. Jadi mereka punya ketika telanjang, ya, mereka punya baju, teman-teman. Bukan telanjang bener. Dan it's okay gitu loh. Nah, yang hilang ketika mereka berdosa adalah kemuliaan Allah. Baju kemuliaan Allah hilang dari dia, dari mereka. Dan kemudian Allah bertanya kepada mereka. Dan mereka bersembunyi karena mereka tahu bahwa mereka telanjang. Nah, hari itu Tuhan menyembelih binatang. Ada darah yang tercurah untuk membikinkan mereka baju, menutupi dosa mereka, menutupi ketelanjangan mereka. Banyak sekali interpretasi, tapi saya nggak akan lanjutkan, cukup di situ. Nah, teman-teman, inisiatif pertama adalah orang berdosa harus ada darah. Oke? Di perjanjian lama kamu berdosa harus ada darah. Binatang yang domba ataupun kambing ataupun persembahan binatang lain yang harus dikeluarkan untuk mengampuni dosa. Nah, bagaimana dengan sekarang? Dosa yang kita kerjakan sekarang, darah Yesus yang menyucikan dan menguduskan kita. Ini perkara serius, teman-teman. Jadi kalau kamu berdosa, kamu harus butuh darah Yesus untuk mengampuni dosamu, untuk menyucikan, menguduskan kita. Enggak ada cara yang lain, enggak ada cara lain. Perbuatan baik kita, terus kepandaian kita, harta kita, persembahan kita enggak bisa mengampuni dosa kita. Hanya satu-satunya darah Yesus yang bisa menyucikan, menguduskan, melayakkan kita untuk kembali mendekat pada Tuhan. Nah, teman-teman, Samuel ngerti banget dan dia cinta Tuhan. Dan ketika dia punya relasi dengan Tuhan, dia ngerti banget. Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Nah, Tuhan cinta dan menyertai dia. Nah, kita masuk dalam pergaulan, teman-teman. Kalau kita membawa diri kita sendiri dan kita ikut orang lain tanpa kita menyertakan Tuhan dalam pergaulan kita, saya yakin kebiasaan
pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Saudara akan terpengaruh ya mulai hal-hal kecil dan akhirnya saudara jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Karena firman Tuhan ini sudah dikasihkan ke kita, warning bagi kita untuk kita bisa mengingat dan juga menjalankannya dengan baik, teman-teman. Oke, kita lanjut. Yang dilakukan Samuel adalah dia membangun relasi dengan Tuhan. Dia ngerti bahwa Tuhan adalah sumber dari segalanya. Dan kemudian teman-teman, dia cinta Tuhan. Dia cinta firman Tuhan, tidak membiarkan firman Tuhan gugur. Artinya tidak gugur, dia ini akan kembali ke firman Tuhan yang di belakang. Artinya dia takut akan Tuhan dan juga dia melakukan, tidak sekedar mendengar, tapi melakukan firman Tuhan dan tidak membiarkan firman Tuhan gugur. Mari kita belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Enggak cuma mendengar, teman-teman, enggak cuma mendengar, tapi kita belajar melakukan firman Tuhan. Nah, dari cinta Tuhan ini, dari penyertaan Tuhan, dikatakan Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai, kita masuk dalam pergaulan, mereka akan melihat Tuhan yang ada dalam diri kita, teman-teman. Nah, yang kedua, Samuel gaul dengan sesama. Nah, kalau kita cinta Tuhan, teman-teman, pasti kau cinta sesama. Kenapa Kak? Karena Tuhan kita mengasihi manusia, dia mau mati bagi manusia. Tuhan mengasihi sesama, maka dari itu otomatis kau akan mengasihi sesama. Begitu juga dengan keluarga. Banyak orang berpikir bahwa mana prioritas pelayanan Tuhan atau keluarga atau pekerjaan. Guys, kalau kau cinta Tuhan, enggak masalah kau sesibuk apapun, kau akan atur waktu untuk Tuhan. Benar? Karena kita akan diperhadapkan dengan pilihan-pilihan prioritas waktu. Nah, aku memanggil kamu sekalian yang mau melayani Tuhan, ayo kita melayani Tuhan bersama-sama. Karena sesibuk apapun, kalau kamu punya cinta pada Tuhan, Tuhan akan memberkati pekerjaanmu kok. Emang dari mana pekerjaanmu kau dapatkan? Emang dari mana nilai-nilai baik kau dapatkan kalau bukan dari Tuhan, teman-teman? Come on, guys. Kita utamakan Tuhan. Saya selalu ngobrol sama Abah, selalu ketemu, Kak sesibuk apa? Kalau saya ketemu sama Abah ngatur waktu kita mengatur waktu, kita memprioritaskan dan kita, kalau untuk Tuhan, saya akan berikan waktu. Ini bukan sesuatu yang disombongkan, bukan teman-teman, tapi ini gaya hidup. Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Tuhan harus menjadi yang utama dalam kehidupan. Pekerjaan gak akan selesai, teman. Akan ada terus. Pergaulan akan ada terus. Terus hal-hal di dunia akan ada. Tapi untuk Tuhan, kapan sih kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ini sesuatu yang luar biasa. Ayo, aku memanggil kamu, kalian semua, ayo kita bersama-sama melayani Tuhan. Apapun yang bisa kita kerjakan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, Samuel bergaul dengan sesama, teman-teman. Ketika kita cinta Tuhan, kita akan cinta sesama, otomatis. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan mencintai keluarga kita. Kita akan mengasihi keluarga kita. Kalau kita cinta Tuhan, kita akan mengasihi pekerjaan kita. Dengan konsep yang benar. Karena tanpa kehadiran Tuhan, ada satu quotes, ketidakhadiran Tuhan sama dengan kerusakan tatanan. Artinya tanpa kehadiran Tuhan, rusaklah tatanan yang ada. Entah itu pekerjaan, keluarga, dan yang lain. Kalau kita merasa bisa tanpa Tuhan hadir di situ, tinggal tunggu waktu aja, teman-teman. Apapun itu, pekerjaanmu, keluarga, bisnis, karir, sekolah, tanpa kamu menyertakan Tuhan, zero, teman-teman. Karena dari ayat ini kita juga tahu bahwa Samuel disertai oleh Tuhan.
Oke, ayat 20. Kita lanjutkan tadi ayat 20. Maka tahulah seluruh Israel dari Betsheba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Oke. Oke. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Betsheba bahwa Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Nah, teman-teman, kalau kita dekat-dekat sama Tuhan, saya yakin dan percaya, pekerjaanmu diberkati. Kita akan dituntun Tuhan melakukan segala sesuatu yang kita sedang menjadi tanggung jawab kita. Amin, teman-teman. Nah, maka dari itu, saya mengajak kita, dari dua prinsip yang ini, kita belajar dari Samuel, bahwa yang pertama cinta Tuhan. Kemudian ketika dia mencintai Tuhan, dia punya relasi dengan Tuhan secara pribadi. Kalau dibahasakan dalam waktu ini adalah doa. Kita punya waktu-waktu doa, kita punya waktu menyembah. Kemudian kita juga punya waktu untuk membaca firman Tuhan. Dan tidak lupa kita belajar melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Yang kemudian dari situ saya percaya ketika kau masuk dalam pergaulan dengan kedekatan, keintiman dengan Tuhan, saya percaya saudara akan menjadi berkat dimanapun kamu berada. Dan ketika kita dekat-dekat dengan Tuhan, kita ngerti firman Tuhan, urusan insecure, gambar diri, saya yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong, teman-teman. Roh Kudus akan menolong setiap kamu untuk berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Saya sangat yakin sekali. Karena ketika masa muda kita disertai Tuhan, ada pengenalan akan Tuhan, ada rasa takut akan Tuhan, kegentaran akan Tuhan, ada penyembahan dalam masa-masa muda kita. Saya yakin dan percaya, sangat yakin, bahwa kamu akan dipakai Tuhan dalam kapasitas yang terbaik. Di dalam studimu, dalam karirmu, dalam apapun yang kau kerjakan, kau diberkati Tuhan. Oke, teman-teman. Jadi enggak ada alasan untuk kita insecure dengan kekurangan kelebihan kita. Contoh saya udah mulai beruban. Insecure enggak, Kak? Sedikit sih, karena itu wajar. Tapi lama-kelamaan, ya enggak apa-apa lah, rambut putih, it's okay, bagus juga, gitu, keren juga. Karena bagi saya, kece juga, rambut agak putih gitu. Nah, dan saya mulai menikmatinya. Tapi sempat insecure, sempat, karena ini wajar. Wajar, rambut mulai putih sedikit-sedikit. Tapi kalau sudah mulai banyak, oke lah, enggak apa-apa lah, karena usia enggak bisa menipu. Oke, itu curhat colongan teman-teman, tapi sharing colongan. Nah, yang jelas hari ini kita belajar tentang Samuel. Mari saya mengajak setiap kita, apapun yang kau kerjakan di masa mudamu, pergaulan seperti apa, pilih pergaulan yang membangun, teman-teman. Pilih teman-teman yang fun, tapi bisa memaksimalkan potensi yang sedang kamu ingin maksimalkan. Mari teman-teman, hari ini setiap kita datang pada Tuhan. Yuk, saya ajak kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini, siang ataupun sore. Tuhan, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami berterima kasih karena kami bisa belajar dari Samuel. Dia bergaul dengan sesama, tapi yang pasti, yang utama dia bergaul dengan Tuhan. Dia punya rasa cinta pada Tuhan, cinta hadirat Tuhan, cinta firman Tuhan. Dan tidak dibiarkannya firman Tuhan gugur. Artinya dia melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya di masa mudanya. Dan dari situ dia disertai Tuhan dan diberkati apa yang dikerjakannya. Dan dari situ Samuel juga bergaul. Dia membawa hidupnya bergaul.
dan hasilnya dia disukai oleh sesamanya Tuhan. Dia nggak takut menjadi dirinya sendiri, tapi ketika dia cinta Tuhan, dia membawa dirinya ke pergaulan sesamanya, mengasihi dia. Dia dicintai sesamanya Tuhan. Maka dari itu Tuhan, tolong kami anak-anak muda dalam pergaulan kami hari-hari ini. Untuk kami boleh membawa diri kami sepenuhnya Tuhan, menjadi diri kami sendiri. Seperti apa kata Tuhan, bukan seperti apa kata sesama kami, bukan apa kata teman-teman kami, bukan kata lingkungan kami. Tapi kami mau membawa diri kami seperti apa kata Tuhan dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Kau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami, yang tinggal dalam diri kami, mampukan kami, tolong kami, beri hikmat kepada kami Roh Kudus. Tuntun kami, tuntunlah langkah kami pada masa muda kami, supaya kami tidak terjatuh di dalam pergaulan-pergaulan buruk yang merusak kebiasaan-kebiasaan kami yang baik. Mari Tuhan, kami bersyukur punya Tuhan Yesus yang mengampuni, menyucikan, menguduskan, dan darahnya yang tercurah di kayu salib menjadi jaminan bagi kami, untuk kami boleh diampuni dosa kami dan dilayakkan untuk kami boleh mendekat pada Engkau Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, berkati masa muda kami, berkati studi kami Tuhan, berkati pekerjaan kami. Mari Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak muda yang semakin hari semakin disukai oleh Tuhan, dan semakin hari semakin disukai oleh sesama kami, baik keluarga maupun teman-teman kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua katakan, amin. Yes.